Ini dia musuh abadi Rusia. 25 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak tentara Ukraina melakukan kudeta terhadap pemimpin neonazi di Ukraina. Dalam pidato di televisi Rusia, Putin menyebut kakek buyut, kakek Anda berjuang melawan Nazi. Dengan narasi yang sama ketika menginvasi Crimea, yakni melabel Ukraina sebagai kaum bandera dan neonazi, Putin kembali menyerang Ukraina pada Februari 2022. Mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Ukraina sebagai kaum bandera dan neonazi? Pada 5 Januari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak Uni Eropa untuk bergabung bersama Rusia menghancurkan Nazi di Ukraina. Sejak tahun 2015, Putin secara terbuka menyatakan mendukung separatis di Ukraina Timur karena muncul neonazi yang mengancam etnis Rusia. Pada tahun 2014, saat mencaplok Crimea dari Ukraina, Putin mengklaim agar Crimea tidak mengikuti jejak bandera sang kaki tangan Hitler. Nah, siapa sesungguhnya bandera? Mengapa Putin menyebut ada neonazi di Ukraina? Fakta Israel menyajikan video edukatif ini agar kita semua bisa memahami konflik antara Rusia dan Ukraina dengan cerdas. Stepan Bandera adalah pemimpin organisasi nasionalis Ukraina OUN yang berjuang melawan Polandia yang saat itu menguasai Ukraina. Tahun 1934 hingga 1939, Bandera dipenjara oleh Polandia karena berjuang untuk kemerdekaan Ukraina. Bandera melihat orang Yahudi di Ukraina sebagai pro-Soviet, sehingga Bandera melakukan pogrom untuk orang Yahudi di Ukraina yang menewaskan ribuan orang Yahudi. Juni 1941, Bandera mendeklarasikan kemerdekaan Ukraina. Akibatnya Bandera ditangkap dan dipenjarakan oleh Nazi di kamp konsentrasi Mauthausen, Austria. Setelah Bandera bebas tahun 1944, ia tidak pernah kembali ke Ukraina dan hidup dengan nama Stefan Popel. Organisasi Nasionalis Ukraina OUN ditetapkan sebagai pelaku genosida terhadap Polandia oleh Senat Polandia tahun 2016. Tentara Revolusi Ukraina UPA juga dituding terlibat dengan Nazi dalam membunuh orang Yahudi. Setelah Perang Dunia Kedua, UPA melawan Soviet hingga tahun 1949. Meski Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet, Soviet memburu Bandera, sang anti-Soviet. Bandera tewas diracun oleh agen dinas rahasia Uni Soviet KGB saat berada di Munich, Jerman pada tahun 1959. Saudara, Bandera adalah sosok kontroversial bagi rakyat Ukraina. Bagian barat Ukraina, Bandera adalah pahlawan yang dikenang karena melawan Soviet dan tewas di tangan Soviet. Di bagian timur Ukraina, Bandera sama sekali bukan pahlawan. Ia dianggap seorang anti-Yahudi dan terlibat pembunuhan ribuan orang Yahudi di Ukraina dan Polandia. Di mata Putin, Bandera menjadi musuh abadi Soviet dulu dan Rusia sekarang. Siapapun yang menentang Rusia adalah pengikut Bandera yang harus dilawan. Presiden Zelensky yang ingin Ukraina berdaulat adalah bandera zaman now yang harus dilawan. Tidak cukup dengan label kaum bandera, Putin berkoar-koar menuduh pemerintah Ukraina sebagai neonazi. Klaim ini jelas tidak sesuai fakta, sebab Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky adalah seorang Yahudi yang meraih 70% suara lewat pemilu demokratis tahun 2019. Sementara kelompok sayap kanan di Ukraina yang setuju pada ideologi Nazi justru gagal karena hanya meraup 2% suara. Propaganda neonazi Putin justru melecehkan akal sehat, sebab Presiden Zelensky kehilangan keluarga dalam Holocaust, sehingga tidak mungkin ia mendukung ideologi antisemitisme Nazi. Orang-orang Ukraina sudah menyaksikan penderitaan babi liar akibat Nazi yang menewaskan ribuan orang Yahudi, sehingga menuding Ukraina sebagai neonazi adalah penyesatan terbesar seorang Putin.
Saudara setuju pada ideologi Nazi adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh negara-negara demokratis. Penolakan Putin terhadap neo-Nazi adalah hal yang positif. Namun tidak tepat jika neo-Nazi digunakan sebagai propaganda perang. Ideologi Nazi harus dilawan, namun perang pun harus ditolak. Dari konflik Rusia dan Ukraina, Fakta Israel berharap Indonesia mengambil hikmah, yakni jangan ikut ideologi Nazi. Jangan setuju pada kebencian terhadap Yahudi. Wahid Foundation menyebut Yahudi paling dibenci nomor 3 di Indonesia berdasarkan survei tahun 2016 dan 2017. Terima kasih Anda sudah mendukung diplomasi digital Fakta Israel. Damai selalu baik, berdamai pasti baik. Salam damai dari Fakta Israel.